Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman ala Ibrahim amma ba'du. Sobat hit semuanya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, di sore hari ini, di kesempatan hari ini kita jumpa kembali dalam program Nunggu Beduk. Supaya nunggu beduknya manfaat ya. Enggak cuma sekedar iseng-iseng aja. Seperti biasa kita juga akan sharing, akan dialog, akan mungkin mencerna, mencermati, memahami dan menggali ya dalam setiap kajian keagamaan dan juga mendengarkan curhat atau pertanyaan dari teman-teman kita ya, teman-teman sobat hits semuanya ya. Nah, hari ini kita akan coba dengarkan satu pertanyaan dari sobat hits ya. Kita dengarkan sama-sama, sama-sama ya. Kita disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Najmi, saya Keisha. Jadi saya mau tanya, apa sih hukum puasa bagi seseorang yang meninggalkan sholatnya? Apakah puasanya sah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Bahagia saya mendapatkan pertanyaan ini. Kenapa? Karena ini sering terjadi. Ya, apalagi yang masih mungkin di perjalanan, ya kan, yang hari-hari meskipun tidak keluar kota, hanya di kotanya sendiri, mungkin di tengah perjalanan sering terjadi ya. Gimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak sholat? Nah, ini nanti untuk mengkaji ini memang kita harus tarik dulu ke belakang, asalnya kenapa, dasarnya kenapa dia meninggalkan sholat. Karena ada dua pandangan. Ada yang langsung mengatakan puasanya batal, tertolak, karena yang membedakan antara orang muslim dan non muslim adalah sholatnya. Ketika dia tidak sholat maka dia tidak dihukumi sebagai muslim. Cuman persoalannya, kenapa kita meninggalin sholat? Kalau kita meninggalkan sholatnya kalau memang ingkar, benar-benar kita nggak mau sholat, nah berarti karena ingkar, itu sudah jelas dihukumi kafir. Atau dihukumi keluar daripada Islam, maka puasanya batal. Apa yang harus dilakukan? Kita harus syahadat ulang. Kita harus taubatan nasuha. Tapi kalau cuma karena malas, misalkan, aduh malas sebenarnya nggak pengen nggak ninggalin sholat, tapi karena malas, godaan ini itu, nah itu belum dikatakan sebagai seseorang yang keluar daripada Islam. Dia hanya karena malas saja, puasanya tetap sah. Jadi kita harus lihat dasarnya kenapa. Cuman sebenarnya kita juga harus mikir, kita Islam nggak sholat, lah mau ngapain, betul nggak? Kita lihat gambaran tangan nih. Ya, jadi sholat itu kalau kita baca surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa ayat 103 kalau tidak salah ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktunya sudah ditetapkan untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin untuk menunaikannya. Ada 5 waktu yang wajib nih, kita coba lihat ya. Ini gambaran nih. Jari kita ini kalau kita bahas nih gambaran perintah menunaikan sholat. Yang pertama ini sholat zuhur, kan? Ini asar, maghrib, isya, subuh, kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, ini jaraknya dekat-dekat. Tapi dari isya ke subuh jaraknya jauh. Ini gambarannya tangan. Coba bisa kita bayangkan kalau tangan ini menggambarkan perintah sholat ya, satu aja nggak kita laksanakan nih, bagaimana? Bisa nggak kita menggenggam sempurna? Islam kita bisa sempurna nggak bisa. Sementara sholat itu sendiri juga merupakan rukun Islam. Makna rukun? Apa makna rukun? Rukun adalah perkara pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika meninggalkan rukun batal. Rukun nikah, ada kan rukun-rukun yang nggak terpenuhi, mana bisa kita nikah? Nah ya kan, termasuk juga sholat. Sholat ada rukun-rukunnya, ya kan, termasuk juga Islam. Islam ada rukun-rukunnya. Rukun Islam ada 5. Coba sebutin deh. Sambil kita menunggu maghrib nih. Syahadat, oke. Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sholat ini merupakan daripada rukun Islam, termasuk juga dari puasa. Jadi satu kesatuan, kagak boleh ditinggalin. Ya, jangan malas-malas. Sholat. Karena nanti kita akan sangat menyesal kalau kita nggak sholat. Diceritakan di dalam Al-Quran ya. Nanti kita semuanya nih kalau ada satu iman setitik saja di dalam hati kita, kan kita masuk surga. Tapi masuk surganya ada yang cepat, ada yang belakangan.
Nah, kita termasuk yang mana nih? Jangan-jangan kita termasuk yang diopyak dulu ya, dicuci lagi, baru dimasukin surga. Nanti ada kondisi begitu. Bayangin nih, kita sama teman-teman kantor ya, yang biasa canda bareng, mungkin ibadah bareng, segala macam gitu kan. Kita udah mau surga. Atau sebagian teman-teman kita mau surga, ternyata kita belum. Begitu kita baru nyampe, mereka udah asik-asikan di surga. Mereka akan tanya, kemana aja lu? Kita akan dengan sedih menjawab. Di dalam Al-Quran dikatakan, mohon maaf, aneh tadi mampir dulu ke neraka Sakor. Kaget. Mereka akan bertanya, masalakakum fi Sakor? Apa yang bikin ente masuk ke neraka Sakor? Ente kan badminton bareng sama aneh, puasa bareng sama aneh, nge-gym bareng sama aneh, ya kan? Syuting bareng sama aneh. Semua kegiatannya kan bareng. Kok bisa kita duluan, ente belakangan? Kita akan menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu emang kita badminton bareng, main bareng, kerja bareng, tapi pas ente pada sholat, aneh kagak sholat. Kita puasa bareng emang, tapi pas waktunya sholat, ente sholat, aneh kagak sholat. Itu dia. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Hits yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa jangan sampai mengabaikan perintah sholat. Ditegaskan, kesimpulannya adalah kalau meninggalkan sholatnya karena ingkar kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dihukumi kafir, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar karena malas, itu belum masuk kategori murtad, maka tetap sah puasanya. Yang jadi masalah sholatnya. Segera qadha, segera qadha. Kalau kemarin-kemarin ada yang hutang-hutang sholatnya, diqadha. Nggak apa-apa. Misalkan habis sholat isya, Allahu Akbar, setelah assalamualaikum, ingat kemarin ada sholat isya yang bolong. Allahu Akbar, niatnya qadha. Kalau niat saat itu adaan makmuman atau adaan imaman atau adaan lillahi ta'ala, kalau sendiri dibaca dengan qadhaan lillahi ta'ala. Kita lengkapi sholat-sholat yang bolong-bolong kita ya. Sobat Hits semuanya, stay di rumah aja. Tetap produktif, tetap semangat, jaga iman, jaga kesehatan. Semoga Allah memberkahi puasa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.